Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Maisanah MPDI selaku dosen mata kuliah Islam Budaya dan Lokal, dan tak lupa teman-temanku semua kelas AIA yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 7 dalam mata kuliah Islam Budaya dan Lokal dengan tema Islam normatif dan Islam historis. Sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Yusuf Renaldi dengan NIM 2010110004. Yang kedua, saya sendiri Khozain Nur Rahmania dengan NIM 2010110017. Dan yang terakhir yaitu Amiratul Masrufah dengan NIM 2010110024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Langsung saja, yang pertama, latar belakang. Islam merupakan penutup semua agama yang telah diturunkan. Dengan mengimani Allah, pengikut agama Islam disebut seorang muslim. Nah, Islam sendiri dijadikan sebagai kajian budaya di kalangan muslim maupun non-muslim. Kadang dalam melihat Islam sering terjadi persepsi berbeda untuk menjelaskan Islam. Jika melihat dari sudut normatif, Islam merupakan agama yang di dalamnya mengandung ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkaitan akidah maupun muamalah. Dan jika melihat dari sudut historis, di dalamnya terkandung sejarah maupun budaya dalam masyarakat. Kata Islam sendiri, sebagian orang Islam selalu diartikan sebagai sebuah wujud yang utuh antara doktrin dan praktik yang dilakukan oleh para pemeluknya, sehingga hubungan antara doktrin dan keyakinan berhubungan antara doktrin dan kenyataan sosial pelakunya sebagian besar telah dipahami sebagai suatu kesetiaan yang utuh. Nah, secara historis, hubungan antara doktrin dan praktik, perbedaannya terutama masing-masing pada suatu wilayah masih mengandung jarak yang sangat memungkinkan untuk bisa dipilah perbedaan secara objektif. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dari Islam normatif? Yang kedua, apakah pengertian dari Islam historis? Yang ketiga, apa saja ruang lingkup kajian historis dan Islam? Dan yang keempat, bagaimana pengelompokan Islam normatif dan historis? Dari rumusan masalah tersebut, selanjutnya ada tujuan dari masalah. Yang pertama, untuk mengetahui Islam normatif, untuk mengetahui Islam historis. Ketiga, untuk mengetahui ruang lingkup kajian historis dan Islam. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengelompokan Islam normatif dan historis. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, Islam normatif. Sesuai dengan istilahnya, kata normatif berasal dari bahasa Inggris. Norm berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan, dan boleh dilakukan dalam hubungan ini. Kata norma erat hubungannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, berpura-pura dan bukan pula paksaan. Selanjutnya, karena akhlak merupakan inti dari agama, bahkan inti ajaran Al-Quran, maka norma sering diartikan pula agama, karena agama tersebut berasal dari Allah, dan sesuatu yang berasal dari Allah pasti benar adanya. Maka norma tersebut diyakini pasti benar adanya, tidak boleh melanggar, dan wajib dilaksanakan. Konsepsi Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristiknya itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Dalam bidang agama, bidang ibadah,
akidah, ilmu kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, kehidupan ekonomi, kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan, dan bidang disiplin ilmu. Dengan kata lain, pendekatan normatif ini merupakan pendekatan legal formal. Maksudnya, yaitu pendekatan yang masih bersifat kaku, mengandung kemutlakan ajaran atau hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, atau boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif di sini yaitu seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Selanjutnya, bab selanjutnya mengenai Islam historis. Islam historis atau sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dan dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menuklik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis. Selanjutnya, historis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sejarah kejadian yang ada hubungannya dengan masa lampau. Islam historis adalah Islam yang dianut, yang dipraktikkan kaum muslim di seluruh dunia melalui dari masa Rasulullah hingga saat ini. Islam historis muncul juga karena suatu pemahaman, yaitu pemahaman setiap individu dalam masyarakat tentang kajian Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut dengan hasil pemikiran Islam. Nah, dalam kajian Islam historis ditekankan aspek relativitas pemahaman keagamaan. Yang pertama, antropologi agama, yaitu disiplin yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan. Yang kedua, sosialisasi agama atau sosiologi agama, yang berarti disiplin yang mempelajari sistem realisasi sosial masyarakat dalam hubungan dengan agama. Yang ketiga, psikologi agama, yaitu disiplin yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Yang keempat, ada selanjutnya, pendekatan historis yang diterapkan pada sebuah riset memungkinkan terhadap dua sifat penelitian. Yang pertama adalah subjektif, yakni hasil penulisan sejarah yang tercantum oleh pra-pengetahuan, gaya, dan struktur pemikiran peneliti. Yang kedua adalah sifat objektif, yakni hasil penelitian yang berusaha mengungkap data sebagaimana adanya data tersebut dapat mengarahkan pada fakta yang objektif. Dari sini, hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara analisis data dan fakta. Bab selanjutnya yaitu mengenai kajian Islam historis. Dalam bentuknya yang historis empiris, agama selalu menjadi bagian dari setting historis dan sosial komunitasnya. Untuk memahami lebih dalam mengenai historis dalam kajian Islam, setidaknya kita harus mendudukan permasalahan ini pada ruang lingkup yang lebih sempit, diantaranya Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang sebelumnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya, bahwa Islam terdapat dua macam nilai, yakni Islam berdimensi normatif dan Islam berdimensi historis. Lalu Islam sebagai gejala budaya, yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Selanjutnya, Islam sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Lalu Islam sebagai produk historis, dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Nah, historis atau sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu. Sejarah dapat digolongkan sebagai ilmu apabila memiliki syarat-syarat dari suatu ilmu pengetahuan atau syarat-syarat ilmiah. Selanjutnya yaitu pengelompokan Islam historis dan normatif.
Pengelompokan Islam normatif dan historis menurut Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan menjadi 3 wilayah atau domain, yaitu yang pertama wilayah teks asli Islam, the original text of Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang otentik. Yang kedua, pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam atau Al-Quran As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat pula disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam seperti tafsir dan fikih. Yang ketiga, praktek yang dilakukan kaum muslim. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial atau konteks. Contohnya, praktek sholat muslim di Pakistan yang tidak meletakkan tangan di dada. Contoh lainnya, praktek duduk miring ketika tahiyat akhir bagi muslim Indonesia, sementara muslim di tempat atau negara lain tidak melakukannya. Nah, pada level teks sebagaimana telah ditulis sebelumnya, Islam didefinisikan sebagai wahyu. Pada teks ini, Islam identik dengan nas wahyu atau teks yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada masa pewahyuannya memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Pada teks ini, Islam adalah nas yang menurut hemat penulis, sesuai dengan pendapat sejumlah ilmuwan atau ulama, dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni yang pertama, nas prinsip atau normatif universal, merupakan prinsip-prinsip yang dalam aplikasinya sebagian telah diformatkan dalam bentuk nas praktis di masa pewahyuan ketika Nabi masih hidup. Yang kedua, nas praktis temporal. Sebagian ilmu menyebutkan nas konseptual adalah nas yang turun diwahyukan untuk menjawab secara langsung atau respon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim Arab ketika pewahyuan. Pada kelompok ini pula Islam dapat menjadi fenomena atau Islam aplikatif. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan tadi, kesimpulannya yaitu Islam merupakan penutup semua agama yang telah diturunkan. Dengan mengimani Allah, pengikut agama Islam biasa disebut sebagai Muslim. Islam sering dijadikan sebagai kajian budaya di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Kadang dalam melihat Islam sering terjadi persepsi berbeda. Untuk menjelaskan Islam, jika melihat dari sudut normatif, Islam merupakan agama yang di dalamnya mengandung ajaran Allah dengan berkaitan akidah maupun muamalah. Dan jika melihat dari sudut historis, di dalamnya terkandung sejarah maupun budaya dalam masyarakat. Lalu, untuk memahami lebih dalam mengenai historis dalam kajian Islam, setidaknya kita harus mendudukkan permasalahan ini pada ruang lingkup yang lebih sempit. Di antaranya, yang pertama, Islam sebagai doktrin dan dari Tuhan. Yang kedua, Islam sebagai gejala budaya. Ketiga, Islam sebagai interaksi sosial. Keempat, Islam sebagai produk historis. Dan yang terakhir, historis atau sejarah sebagai peristiwa. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.